Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang berada di Masjid Jami Darul Ilmi PTIK yang berbahagia, beserta hadirin wal hadirat yang melalui Zoom. Alhamdulillah pagi hari ini kita dalam keadaan sehat afiat, kita bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini, termasuk apa saja yang sudah kita lakukan tadi, yang kita baca, semuanya mendapatkan nilai kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, saudara, ibu yang kami muliakan, kajian kita kali ini bicara masalah nazar. Di dalam istilah nazar itu di dalam Al-Quran banyak yang membicarakan khusus masalah nazar. Di antaranya nanti kalau ingin dikaji ya, di dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Maksud ayat ini begini, nazar itu istilahnya adalah mempunyai keinginan, itu nazar ya. Jadi orang yang mempunyai keinginan itu nazar. Nanti beda sedikit dengan niat ya, kayak kita semalam mau puasa Ramadan pada siang hari ini, pagi hari ini, itu kita niat. Tapi kalau nazar nanti akan kita bahas di sini. Jadi nazar itu artinya adalah seseorang yang mempunyai keinginan kuat atau janji. Jadi lebih tajam ini bahasanya. Kalau niat itu keinginan secara umum, tapi kalau nazar itu sudah dalam bentuk janji gitu ya. Maka istilah nazar itu adalah dalam bentuk janji. Oleh ulama, istilah nazar itu adalah dalam bentuk janji, tetapi ada beberapa syaratnya. Syarat yang pertama itu adalah at-talafuz. Talafuz itu diucapin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kita banyak berbuat kebaikan, kita banyak beribadah, tapi tidak selamanya niat itu diucapin. Ya mungkin tadi kita masuk masjid nih, kita masuk masjid niatnya itikaf, bisa jadi kita nggak ucapkan nawaitul itikafa, kita masuk aja udah. Paling yang sering kita ucapkan niat itu kalau mau sholat, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu subhi, atau mungkin semalam kita niat puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin, itu diucapin. Tapi ada beberapa perbuatan baik itu tidak selamanya kita ucapkan, biasanya di dalam hati. Nah itu yang membedakan antara niat dengan nazar gitu. Jadi kalau nazar itu diucapkan, namanya talafuz. Bahkan ketika melafazkan nazar itu bagusnya ada yang menyaksikan. Ini di masyarakat populer ini, terkenal orang nazar. Makanya nazar itu diucapkan. Contoh, saksi ini gitu, saya mau nazar. Jadi harus begitu. Jadi yang pertama, kata ulama, untuk nazar itu harus diucapkan. Berarti kalau ada orang nazar dalam hati aja, itu enggak sah. Sebab kalau dalam hati aja itu bisa dalam bentuk niat. Kalau niat itu keinginan, tapi kalau nazar itu janji. Nah itu, jadi yang pertama harus diucapkan, ditalafuzkan. Tinggal nanti bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, talafuz itu, ini maaf ya bahasa saya, talafuz itu kan diucapin. Yang tadi saya bilang, kan tapi ada umat Islam, ya kita nih umat Islam, itu kadang melafazkan itu agak berat atau agak susah atau nggak bisa.
Nah berarti boleh dengan isyarat gitu. Ya makanya tadi saya bilang, saya contohin aja lah kawan-kawan kita yang nggak bisa bicara itu kan tunawicara gitu ya. Nah, itu boleh dia dengan isyarat. Atau tidak bisa dengan isyarat, tidak juga dengan lafaz, akan tapi dengan tulisan. Boleh. Itu disebut namanya talafuz. Talafuz itu yang normal lah ya gitu. Tapi kalau ada kekurangan untuk tidak bisa lah dengan talafuz, itu boleh dengan cara yang lain, dengan isyarat atau dengan tulisan ya. Nah, itu boleh. Jadi intinya nazar itu syarat yang pertama itu adalah diucapkan. Dan diucapkan itu sangat bagus ada yang menyaksikan. Ya contoh orang tua kita nazar, nah kita jadi saksi. Kawan kita nazar, kita jadi saksi gitu. Jadi yang penting yang pertama adalah talafuz. Yang kedua, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, itu syarat untuk sahnya nazar adalah al-qurbah, ai li ibadatillah. Berarti nazar itu harus nazar untuk melakukan perbuatan baik. Ini untuk mengecualikan. Jadi enggak boleh nazar untuk melakukan hal yang buruk gitu. Jadi nazar itu perlu pasti baik. Enggak ada nazar orang untuk berbuat keburukan gitu. Contoh begini, kita bernazar itu untuk hal-hal kebaikan saja. Contoh, andai kata kita punya anak, kita punya ponakan, atau kita punya siapalah, lagi mau ujian, ya jenjangnya apa kek, mau sekolah SD, SMP, SMA, atau kuliah, atau ikut tes untuk kerja dan sebagainya, itu orang tuanya bilang, ini anak saya lagi mau ujian, anak saya lagi mau tes, andai kata lulus, saya nazar, gitu. Yang tinggal nanti nazarnya apa? Contoh, dia mau puasa Senin dan mau puasa hari Kamis, itu boleh. Atau mudah-mudahan enggak ini ya, tapi namanya hukum, yang namanya keislaman harus saya ucapkan. Andai kata ada orang sakit, kok tadi kan tes ujian, sekarang ada orang sakit, ternyata sakitnya berat, kesembuhannya itu ya kecil banget, sampai ada orang nazar, ini kawan saya nggak bilang saudara ya, ini kawan saya lagi sakit, saya nazar gitu maksudnya, andai kata dia sembuh, saya mau sedekah kepada anak yatim, saya mau sedekah kepada fakir miskin, itu boleh gitu. Tapi yang kedua yang tadi saya bilang mudah-mudahan enggak ya, tapi andai kata terjadi itu boleh. Ada orang sakit, ya siapa aja, sopone wong, ada orang sakit, kita janji tadi bilangnya nazar, ini dia lagi sakit, andai kata sembuh, saya mau sedekah. Atau bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, di masyarakat banyak begini orang nazar. Ada anaknya sakit, dia nazar, ini anak sakit, andai kata sembuh, saya mau ziarah ke Wali Songo, gitu. Atau anaknya sakit, andai kata sembuh, dia mau iktikaf di suatu masjid dalam waktu 7 hari. Itu disebut namanya nazar harus dalam rangka ibadah gitu. Nazar harus dalam rangka al-qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya berarti syarat yang kedua, orang nazar itu enggak boleh untuk kemaksiatan. Nazar enggak boleh untuk keburukan gitu. Ya nazar enggak boleh untuk kejahatan, enggak boleh gitu ya. Jadi nazar itu harus dalam rangka kebaikan, harus dalam rangka ibadah. Makanya tadi anaknya lagi ujian, andai kata lulus dia mau sedekah, andai kata anaknya lagi sakit, kemudian nanti andai kata sembuh dia mau ziarah, itu kan hal-hal yang baik, boleh. Nah itu disebut namanya nazar harus dalam rangka ibadah. Ini untuk mengecualikan nazar itu nggak boleh untuk maksiatan. Saya nggak sebutin lah maksiat ya, tapi sekedar buat contoh doang nih. Ada orang mau ngerampok gitu, ada orang mau mencuri, dia nazar, ini andai kata merampok ini sukses gitu
Kan ya kan nggak mustahil kan? Ada orang nazar, ini lagi mau ngerampok ini, andai kata sukses, dia mau nyumbang hasilnya untuk ke masjid. Yang diperuntukkan kan bagus itu buat masjid. Cuman dapatnya dari sesuatu yang haram. Nggak boleh. Atau dia korupsi. Dia lagi mau korupsi, dia janji andai kata korupsi ini beres, dia mau nyantunin anak yatim, dia mau nyantunin fakir miskin, dia mau nyantunin para janda tua nih maksudnya. Nggak boleh. Kenapa? Iya, itu menyantuninnya bagus, cuman hasilnya dari sesuatu yang haram. Nah ini nazar begini nggak boleh, gitu. Atau sekarang dibalik, kalau tadi kan hasilnya sesuatu yang haram dipakai buat kebaikan, nggak boleh. Sekarang dibalik nih, ada orang kerja punya penghasilan, ada orang dagang punya penghasilan, dia bilang begini, ini contoh aja, ini lagi mau jual rumah gitu. Andai kata nanti jual rumah kemudian laku, dia mau bikin tempat kemaksiatan. Ya bahasa kemaksiatan macam-macam lah. Nanti dia mau bikin rumah, apa dia mau bikin kamar, itu dipakai untuk ya buat mabok-mabokan dan sebagainya. Itu disebut namanya nazar maksiat dan itu enggak boleh dilakukan. Gitu. Jadi ini kembali ke tadi nih. Istilah nazar yang kedua sangat penting adalah sesuatu yang perbuatan baik saja. Tapi kalau perbuatan buruk enggak boleh dinazarkan gitu. Itu intinya. Baik Bapak Ibu Saudara yang kami muliakan, yang ketiga ini, yang terakhir. Yang ketiga, syarat mutlak untuk nazar itu jadi sah, jadi boleh, itu perkara yang sunnah atau fardu kifayah. Nanti saya contohin gini. Jadi kalau ada orang nazar, itu yang akan dilakukan itu perkara yang sunnah atau fardu kifayah. Berarti kalau yang wajib nggak boleh. Contoh begini. Ya contohnya fardu kifayah itu kan sholat jenazah. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kita ini kan calon-calon apa bahasanya orang meninggal itu. Bahasa kasar kan mati. Cuman ada yang disingkat jadi camat katanya. Cuman camat pada protes. Artinya apa? Nyolatin jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Gitu. Ada orang saking semangatnya untuk menyolati seseorang yang dia sayangi, gitu nih, yang dia hormati sampai nazar. Contoh doang dah nih, ada seorang anak, gitu, dia sayang banget sama orang tuanya, siapa juga sayang sama orang tua. Saking semangatnya dia nazar, saya nazar nih, saksiin, gitu. Andai kata nanti guru saya meninggal, andai kata nanti orang tua meninggal dan sebagainya, saya nazar mau nyolatin jenazahnya. Yang menarik sekarang, boleh enggak nazar melakukan fardu kifayah yang kayak tadi saya bilang nyolatin jenazah, itu boleh karena fardu kifayah gitu. Atau yang sunnah, yang sunnah itu kayak tadi mau puasa sunat hari Senin atau puasa sunat hari Kamis, itu sunnah. Kalau tadi kan berbuat kebaikan aja, sekarang secara hukumnya kalau yang sunnah boleh gitu. Yang termasuk begini yang paling berat, yang pernah saya ungkapin kemarin waktu ceramah kultum di Masjid PTK ini, itu sholat yang paling berat setelah sholat wajib adalah sholat tahajud. Ini kita bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu ngalamin. Kita berbuat sholat sunat apa saja, ya kalau kata bilang ringan sih enggak, cuman bisalah kita lakukan. Tapi sholat yang paling berat itu setelah sholat wajib adalah sholat tahajud. Makanya boleh orang nazar untuk melakukan sholat tahajud. Sebab begini, kalau enggak dinazarkan berat. Tapi kalau dia nazarkan itu ada motivasi, ada sugesti. Contoh begini kayak tadi, ada anaknya lagi mau ujian, dia nazar, saksi ini saya nazar, anak saya mau ujian, andai kata lulus
dia mau sholat tahajud selama 7 hari. Itu boleh. Kenapa boleh? Sebab yang dia nazarkan itu hukumnya sunnah, yaitu sholat tahajud. Bahasa saya, jangankan sunnah yang sholat tahajud, fardu kifayah aja boleh tadi. Yang nyolatin jenazah itu boleh. Nah, kenapa kok bahasa di sini ada yang namanya nazar itu melakukan perbuatan baik yang sunnah dan fardu kifayah untuk mengecualikan nggak boleh sesuatu yang wajib gitu. Contoh nih, kita nih orang laki semua nih, kita kan orang laki wajib sholat Jumat. Jadi nggak boleh nazar untuk melakukan sholat Jumat gitu. Yang tadi sudah terlanjur, contohnya anak lagi mau ujian. Ini anak lagi mau ujian, anak lagi mau tes, andai kata lulus, saya nazar mau sholat Jumat, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Sebab sholat Jumat memang sudah wajib, nggak pakai nazar memang udah wajib, gitu. Atau contoh nih kayak sekarang, bulan Ramadan, ada anaknya lagi mau ujian kayak tadi. Dia janji, dia nazar, anak saya lagi mau ujian, saya nazar, andai kata anak saya lulus, saya mau puasa Ramadan, ya nggak boleh, karena memang sudah wajib, gitu. Ini yang menarik tadi. Jadi nazar itu boleh kalau ibadah yang hukumnya sunnah saja, atau level yang tertinggi adalah fardu kifayah. Tapi kalau sesuatu yang wajib, nggak boleh. Ya, ini contoh yang terakhir nih. Ada suami itu tadi saya bilang lagi mau jual rumah, lagi mau jual tanah, atau lagi mau jual apalah gitu. Kemudian dia nazar, saya nazar nih, saksiin, andai kata rumah saya laku, saya mau memberi infak kepada istri. Lagi-lagi nggak boleh. Kenapa? Emang memberi infak kepada istri udah wajib, nggak perlu dinazarkan. Nah, inilah yang saya maksud tadi, bahwa Bapak saudara sekalian, yang ketiga, yang terakhir, syarat sahnya nazar itu adalah sesuatu yang hukumnya sunnah atau yang tertinggi fardu kifayah saja. Tapi kalau yang wajib nggak boleh. Kalau yang wajib nggak dinazarin memang udah wajib. Jadi ini inti daripada kajian kita pada pagi hari ini. Jadi di masyarakat nih ya, kita ini semua intinya nazar itu boleh, gitu dah. Nazar beda dengan niat tadi. Kalau niat itu keinginan, bisa diucapin, bisa dalam hati aja. Tapi kalau nazar, mau tidak mau harus diucapin. Itu maksudnya talafuz. Jadi nazar itu harus ditalafuzkan, diucapin. Yang kedua, nazar itu yang sifatnya ibadah, berarti maksiat nggak boleh. Yang ketiga, kata-kata ibadah itu yang hukum cara ngaji fikihnya itu yang sunnah atau yang tertinggi adalah fardu kifayah. Akan tapi yang wajib nggak boleh. Oleh karena itu, oleh ulama diantaranya Imam Ibnu Taimiyah, ini penting banget ini, kata Imam Ibnu Taimiyah, orang yang biasa ibadah, sekali lagi nih, orang yang biasa ibadah, orang yang biasa berbuat baik, kalau nazar itu sangat dianjurkan. Berarti kita nih, kita biasa berbuat baik, kita biasa sholat tahajud, kita biasa memberi sedekah kepada fakir miskin, kita nazar baik, karena udah biasa. Tapi tanda kutip kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau yang nggak biasa berbuat baik jangan nazar. Maksudnya apa? Ntar kalau dia nggak tercapai, berarti dia tidak akan berbuat baik. Andai kata anaknya nggak sembuh, dia tidak akan sholat sunat lagi. Andai kata anaknya nggak sembuh, berarti ntar dia nggak puasa sunnah lagi. Jadi mau berbuat kebaikan, nunggu anaknya sembuh dulu. Mau berbuat kebaikan, nunggu anaknya lulus tes dulu. Nah, itu yang dimaksud. Jadi kesimpulannya, nazar itu sangat baik bagi orang yang biasa berbuat baik. Tapi bagi yang nggak biasa, jangan. Itu nanti kata ulama disebut bakhil, orang yang kikir berbuat kebaikan. Oleh karena itu pagi hari ini mudah-mudahan kita menjadi dimotivasikan dengan nazar itu dalam rangka berbuat kebaikan. Mudah-mudahan perbuatan baik kita, amal soleh kita semuanya dijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.